Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ardia Cahyani dari kelas 225 Prodi Farmasi dengan NIM 2201060215. Mata kuliah kali ini yaitu Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Rinanda Febriani, SSTMP. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang e-commerce yang saya buat. E-commerce yang dibuat dengan WordPress dengan tema isi commerce. Yang pertama, ada pengertian dari e-commerce. E-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. E-commerce juga berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk yang semuanya dikerjakan melalui internet. Kemudian ada pengertian dari marketplace. Marketplace adalah platform digital yang memfasilitasi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Melalui marketplace, penjual dapat memasarkan produk atau jasa mereka kepada calon pembeli yang berada di berbagai lokasi secara efisien dan mudah. Lalu ada finansial teknologi. Finansial teknologi merupakan perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dan teknologi, seperti transfer dana pembayaran hingga peminjaman dana. Berbagai layanan ini dapat digunakan dengan cepat, praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Dengan adanya finansial teknologi, pembayaran untuk e-commerce dan marketplace lebih mudah karena dapat dilakukan dengan pembayaran atau payment, yaitu pembayaran secara online. Vintage payment tidak hanya bisa dilakukan secara online saja, namun dapat dilakukan transaksi secara offline. Contoh pembayarannya yaitu ada GoPay, ada OVO, dan lain-lain. Ada XAMPP. Aplikasi server XAMPP adalah sebuah paket software aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat layanan informasi di jaringan internet atau intranet. Dengan menggunakan XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi web, server PHP, dan MySQL secara manual. Yang ketiga, ada pengertian dari WooCommerce. Yang pertama, itu dirancang untuk WordPress. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan keinginan pemilik. Yang ketiga, keamanannya dapat terjamin. Yang keempat, komunikasi global yang besar dan berkembang pesat. Yang terakhir, dapat didokumentasikan dengan baik. Yang terakhir ada pengertian dari tema. Tema yang saya pilih adalah isi commerce. Tema yang digunakan yaitu isi commerce karena tema WordPress yang niaga yang sederhana namun modern. Tema ini minimalis, estetik, berwajah segar dan cerah, bergaya elegan, dan dikembangkan dengan baik. Siap responsif untuk e-commerce WordPress. Hal yang harus kita lakukan untuk membuka e-commerce dari WordPress adalah yang pertama, kita buka dulu sampipinya, kemudian kita aktifkan dulu kedua ini, kita tunggu sebentar sampai keduanya sudah aktif, kemudian setelah itu bisa disimpan terlebih dahulu sampipinya, kemudian kita membuka Google Chrome, karena yang saya gunakan untuk membuka e-commerce adalah Google Chrome. Kemudian saya akan membuka localhost atau phpMyAdmin-nya. Kemudian muncul seperti ini, kita isi username dan passwordnya terlebih dahulu, kemudian kita masuk. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. phpMyAdmin yang saya gunakan adalah RereShop. Kemudian kita buka kembali dan kita membuka website e-commerce yang telah kita buat.
Kita tunggu sebentar. Kemudian akan tampil seperti ini. Dari e-commerce kali ini, homepage yang digunakan dengan menggunakan tema, yaitu tema easy commerce. Kenapa digunakan tema easy commerce? Karena menurut saya tema easy commerce itu termasuk dapat digunakan untuk aplikasi WordPress dan juga simple tetapi modern. Juga temanya itu sangat cerah seperti ini. Ini tema isi commerce atau template isi commerce yang saya gunakan seperti ini. Untuk template atau tema aslinya itu sebenarnya seperti ini. Jadi, template atau tema yang saya gunakan untuk e-commerce kali ini adalah isi commerce. Pertama, ada nama e-commerce-nya, yaitu Rereshop yang diambil dari nama saya sendiri. Kemudian ada logonya. Logo lebih jelasnya yaitu seperti ini. Setelah logo, ada juga tagline dari e-commerce saya, yaitu Quality Clothes for Quality People, yang artinya pakaian yang berkualitas untuk orang yang berkualitas. Kemudian di sini ada nomor telepon penjual atau saya sendiri, ada email saya, dan ada tempat saya tinggal saat ini, yaitu di Indonesia. Kemudian di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada shop, yaitu membeli. Kemudian ada check out. Jika kita sudah membeli, kita dapat tahu barang apa saja yang sudah kita check out. Kemudian ada my akun atau akun saya. Kemudian ada wishlist. Kemudian ada cart. Dan ada sample page. Kemudian ada juga slider atau slider show, yaitu tawaran sebuah produk atau gambar yang bergerak, yaitu yang ini ya. Nah, yang ini karena ini tawaran yang paling menarik, gambarnya pun menarik, kemudian dapat gambarnya dapat bergerak atau dipindah-pindahkan, dislidekan seperti itu. Kemudian sudah itu ada widget, yaitu tampilan yang disematkan atau sebagai layar utama. Nah, ini juga sepertinya termasuk karena dia itu disematkan hanya ada 3 gambar saja atau 3 produk saja. Kemudian di sini juga saya telah membagi barang yang saya jual menjadi beberapa. Yang pertama ada woman dress, ada woman shoes, ada woman blues, dan ada woman bag, ada woman rok, dan ada woman kerudung. Nah, ini tampilannya. Ini ada raya sneakers yang saya jual, kemudian ini juga bisa diganti slide-nya jadi raya sneakers, dan yang terakhir ada purple shoes. Nah, kemudian ini ada tampilan gambar yang menyatakan adanya diskon 5-10% untuk woman dress. Kemudian di bawahnya juga ada diskon potongan harga 5-10% untuk woman rok. Nah, di bawah ini ada banyak barang-barang atau pakaian yang saya jual. Seperti ini. Ada 34 pakaian yang saya jual dan 6 jenis barang. Pertama, kemudian saya akan menjelaskan tentang header, yaitu margin di bagian atas. Mungkin menurut saya margin di bagian atasnya itu adalah ini, nomor telepon, email, terus tempat, yaitu di Indonesia, kemudian ada logo juga, ada nama all shop-nya juga, dan ada alt kategori. Di sini juga sebenarnya ada kategori-kategorinya dan bisa kita klik juga, dan kita juga dapat mencari produk apa yang ingin kita beli. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa check out, dan di sini kita akan dapat like suatu barang. Nah, kemudian di sini adalah tampilan dari samping, yaitu ada diskon, gambar diskon, ada diskon kembali. Kemudian di samping ini juga dapat mencari di Rereshop,
kita ingin memberi barang apa, nah kita dapat mencarinya di sini. Kemudian di sini juga ada penjelasan about isi commerce atau pengertian dari isi commerce tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada footer. Footer itu adalah tampilan atau margin di bagian bawah, terpisah dari produk-produk ini. Di sebelah bawah sini. Ini ada shopnya, ada checkoutnya, ada my akunnya, ada wishlistnya, ada cardnya, seperti itu. Ini juga ada sample page, ada woman dress, woman shoes, woman blues, woman bag, woman rock, dan woman kerudung. Di sini juga ada copyrightnya. Mungkin ini adalah footer atau margin di bagian bawah. Sebenarnya untuk di bagian samping seharusnya saya sesuai dengan tema, yaitu ada filter by price. Jadi filter untuk harga, jadi harga berapa, kita tahu barang mana yang dapat kita beli. Terus ada barang yang paling banyak disukai. Kemudian ini juga ada beberapa produk, tetapi di tema yang saya buat atau di e-commerce yang saya buat, saya tidak dapat membuat sesuai atau sama dengan template atau tema aslinya, karena saya masih belum menguasainya. Jadi hanya seperti ini yang dapat saya buat. Kemudian selanjutnya kita akan melihat produk-produk yang ada di e-commerce ini atau di Rereshop. Pertama kita buka dulu woman dress atau dress perempuan. Kemudian muncul seperti ini. Nah, woman dress itu ada 7 dress yang saya jual. Ada ini ya, ada 7. Kemudian saya lanjutkan dengan woman shoes atau sepatu perempuan. Kita tunggu sebentar, dan ini dia. Ada 6 sepatu yang saya jual. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada woman blues atau baju perempuan. Kita tunggu kembali, dan kemudian muncul baju perempuan yang saya jual. Kurang lebih ada 6 baju yang saya jual, baju perempuan yang saya jual. Seperti ini. Selanjutnya ada woman bag atau tas perempuan. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga woman rock atau rok untuk perempuan. Ada 5 rok yang saya jual. Kemudian yang terakhir ada woman kerudung atau kerudung untuk perempuan. Seperti ini. Ada 5 kerudung dengan bahan yang berbeda-beda yang saya jual. Saya hanya menjual barang untuk perempuan. Kemudian kita coba membeli barang atau mengecek barang di dress woman atau dress untuk perempuan. Kita tekan kembali, kemudian akan muncul. Kita akan coba membeli atau mengecek barang Anaya Dress dengan harga awalnya 250.000 dan diskon menjadi 175.000. Kita bisa tekan dulu, kemudian kita bisa cek keterangan barangnya. Nah, seperti ini. Kita juga dapat menyukai barangnya. Kemudian ada deskripsi barangnya. Dress ini merupakan dress muslim yang simple dengan look manis menggunakan bahan polinen kombinasi sakila. Jadi kita dapat mengetahui bahan dari pakaian ini seperti apa, keterangannya, kemudian detailnya bagaimana, ada ukuran apa saja, dan warna yang ada itu apa. Kemudian di bawahnya juga ada pakaian atau dress-dress lain yang dapat kita beli. Kemudian setelah itu kita bisa membeli pakaian ini atau Anaya Dress ini dengan cara menekan add to basket. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah terbeli, kita dapat ini menekan ini untuk men-check out barang yang telah tadi kita ingin beli. Nah, ada cart.
di mana di sini ada gambar produknya, ada nama produknya, ada harganya, ada kuantitinya, ada satu barang. Sebenarnya di sini ada kupon, tetapi saya tidak membuat kupon tersebut. Kemudian di sini ada basket total, di mana total harga yang harus kita beli. Tidak ada ongkir yang harus kita tambahkan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mencet ini proses to check out. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah ini kita mulai proses check out barang. Kita harus mengisi dulu formulir, ada nama, ada tempat, ada nomor telepon, ada jalan juga, ada kode pos juga, dan kita harus memverifikasi email terlebih dahulu. Kemudian di sini ada cara pembayaran yang ingin kita lakukan. Bisa bank transfer, bisa payment, dan bisa cash on delivery. Dan yang akan saya lakukan saat ini adalah cash on delivery atau COD. Yang biasa kita lakukan yaitu membayar barang yang datang itu di rumah. Jadi saat barang datang baru kita akan membayar. Kemudian setelah itu kita checklist yang ini dan menekan please order. Kita tunggu sebentar. Akan muncul seperti ini, bahwa barang yang tadi telah kita lakukan check out itu telah kita pesan dan akan segera dikirim. Dengan di sini ada juga nomor ordernya, ada tanggal kita belinya tadi, ada email kita, ada total harganya, dan ada metode yang harus kita bayar untuk pembayaran nanti. Nah, ini ada orderan detailnya, nama barangnya apa, berapa jenisnya, kemudian ada harganya juga. Setelah itu ada alamatnya yang tadi. Nah, jika seperti ini ya, berarti barang yang kita pesan tadi akan segera dikirimkan oleh penjual. Kemudian ini yang love ini adalah barang yang tadi telah kita like tadi. Nah, ini dia. Termasuk di yang telah kita like tadi. Nah, ini dia. Barang yang tadi kita like adalah Anaya Dress. Kemudian kita bisa kembali. Nah, seperti ini halaman awalnya. Kemudian, karena tadi kita sudah beli, sebagai penjual, kita juga dapat mengecek apakah benar ada yang membeli di e-commerce kita ataukah tidak. Pertama-tama kita akan mengklik Resource ini, kemudian ada dashboard, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di dashboard ini kita dapat membuka WooCommerce dan kita akan mengecek orderan yang tadi apakah benar ada atau tidak. Kita klik. Nah, kemudian di order ini kita akan mengetahui ini berapa banyak barang yang telah dipesan. Oh, tadi kita pesanannya 2 menit yang lalu adalah ini. Statusnya sedang processing karena sedang disiapkan oleh penjual. Kemudian di sini ada total harga berapa yang akan diterima penjual dan yang akan dibayar oleh pembeli. Nah, di order ini bisa dilihat nih, ada berapa yang harus disiapkan barangnya dan sudah berapa waktunya. Berarti pesanan yang tadi itu sudah benar atau sudah dipesan, sudah benar-benar di check out dan tinggal ditunggu saja barangnya datang. Kemudian kita kembali ke e-commerce yang tadi. Nah, ini dia e-commerce-nya. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.